Ya, kita nyusun lagi. Sekarang kita ke logaritma natural ya. Sebentar. Nah, apakah file Microsoft Word saya sudah muncul? File Microsoft Word saya sudah muncul belum? Sudah. Sudah? Oke. Ya. Nah, logaritma natural itu adalah logaritma dengan basis E. Ya. Nah, E ini adalah suatu bilangan. Ya. Bilangan yang kayak bagaimana? Nah, ini pendefinisiannya. Ya. Yaitu limit dari 1 ditambah N pangkat N apabila N-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, ini nanti kita isi. Nanti ini kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu ini. Ya. Nah, ini konsepnya bagaimana? Ini mau saya bahas. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita menghitung ya untuk setiap N, ya untuk setiap N bilangan asli, ya N berapa aja nih sebenarnya harus bilangan asli ya. Nah, 1 ditambah 1/N pangkat N ya. Sebagai contoh, kalau misalnya N-nya 1, ya, berarti 1 tambah 1/N pangkat N jadi 1 ditambah 1/1, 2. Ya, 2 pangkat 1, 2. Ini. Kalau misalnya N-nya 2, berarti ini jadi 1 ditambah setengah. Ya, 1 tambah setengah berarti 1 setengah. 1 setengah di pangkat 2, yaitu 2,25. Ya. Dan seterusnya. Ya, N-nya kita perbesar. Ya. Nah, coba kita simulasikan dengan ini ya, dengan Excel ya. Nah, sekarang saya buka file Excel. Sebentar. Ya, kita nah ini. Excel-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ya. Nah, jadi kita hitung ya nilai N ya dan 1 ditambah 1/N pangkat N ya. Tadi kita N-nya mulai dari 1 kan? 1, 2 ya, 3 ya. Kita perbesar terus ya, misalnya jadi 10, jadi 100, jadi 1000 ya. Jadi 10.000, jadi 1 juta. Kita perbesar terus N-nya ya. Nah, kemudian kita hitung ya. 1 ditambah 1/N ya, pangkat N. Ya. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, ya. Ini N-nya 1, dapat 2. Kalau N-nya 2, dapatnya 2,25. Kalau N-nya 3, dapatnya sekian. Ya, dan seterusnya nih. Ya. Di sini N-nya menuju tak hingga nih. N-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, ketika N menuju tak hingga, ya, ini menuju berapa? Bagian ini menuju berapa? Bagian yang ini. Ya. Nah, ini menuju berapa ini? Ya, yaitu menuju E itu sendiri. Ya. Jadi E ini merupakan nilai yang dituju. Ya. Nilai yang dituju dari bilangan-bilangan ini. Ya. Nah, itu adalah nilai E. Ya. Nilai yang dituju oleh ya, nilai yang dituju oleh 1 ditambah 1/N pangkat N. Apabila N-nya menuju takbar hingga. Nah, ini merupakan bilangan yang irasional. Ya. Nah, E ini merupakan bilangan yang irasional. Nah, sehingga tidak bisa menentukan, ya, kita nggak bisa menentukan apa namanya itu nilainya dengan tepat. Ya, yang bisa dihitung adalah pendekatannya. Ya, nah kalau itu nilai E ini mendekati berapa? Ya, nilai E ini mendekati berapa? Nilai berapa? Nih. Nilai E mendekati berapa? Nah, itu kita bisa gunakan Excel ya untuk menghitung itu. Ya, kita ketikkan aja sini sama dengan EXP kurung buka 1 ya. Ini maksudnya adalah E pangkat 1 ya. E pangkat 1 itu E senilai ini. Ini merupakan nilai pendekatan. Ya. Nah, ini nilai pendekatannya adalah ini. Nah, ya, ini nilai pendekatan untuk E. Ya.
Jadi Turunin nilai dong, ini Del. Sekalinya comeback cuma 1 lagu coba. 718, 28, 18, 18 ya. Nah, itu mengenai bilangan E ya. Misalnya kalian ingin menghitung E pangkat 5. Ini mendekati berapa? Ya, misalnya gini nih ya. Nah, kalian bisa pakai Excel untuk menghitung E pangkat 5 ya. Nah, kalian ketik aja gini ya. Sama dengan EXP ya, 5. Ini adalah E pangkat 5 ya. Itu sekitar segini. 148,4. Nah, ya, sekitar 148,4. Ya. Kalau ngitung E pangkat min 2. Pangkat min 2. Ya, sudah bisa gunakan fungsi EXP DXL ya. E pangkat min 2 ya. EXP kurung buka min 2. Nah, itu sekitar 0,135. Nih. Nah, ya, itu adalah mengenai bilangan E. Ya. Nah, sekarang apa itu logaritma natural? Ya. Nah, logaritma natural itu adalah logaritma dengan basis E. Ya. Jadi misalnya gini, logaritma natural dari 5 misalnya. Ini simbolnya ln ya, logaritma natural. Nah, apa maksudnya logaritma natural ln 5 ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya adalah logaritma dengan basis E dari 5. Maksudnya seperti itu ya. Nah, nanti pendekatannya berapa ya, nanti kita bahas ya. Nah, kalau misalnya logaritma natural ya dari 124 ya. Itu maksudnya apa? Adalah logaritma dengan basis E ya dari 124. Ya. Nah, itu sama dengan berapa? Ya, nanti kita contohkan. Ya. Nah, ya. Sekarang gimana ngitung ini? Ya. Dengan bantuan Excel gimana nih? Ya. Logaritma natural dari 5 dan logaritma natural dari 124. Ya. Nah, caranya adalah menggunakan fungsi ln ya di sini di Excel ya. Sama dengan ln kurung buka 5. Nah, ini logaritma natural dari 5 kira-kira sekian. Ya, ini hanya pendekatan saja. Ya. Nah, ini sekitar 1,60944 ya. Nah, logaritma natural dari 124 ya. Itu berapa? ln 124. Nah, sekitar 4,82. Sekitar 4,82. Itu, ya. Nah, kalau logaritma natural dari 1 berapa? Berapa? Logaritma natural dari 1. Nol, Pak. Ya? Nol. 0. Ini kan artinya ya adalah logaritma dengan basis E ya. Nah, dari 1 ya. Nah, E pangkat berapa supaya menghasilkan 1 ya pangkat 0 ya. Setiap bilangan dipangkatkan 0 menghasilkan 1 ya, terkecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 tidak didefinisikan ya. Ini tidak terdefinisi ini. Ya. Nah, secara umum A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun nilai A-nya selama A-nya ini tidak 0 ya. A tidak sama dengan 0.
Ya, bilangan dipangkat 0 menghasilkan 1, terkecuali 0. Ya. Gitu. Jadi logaritma natural dari 1, ya 0. Ya. Nah, bagaimana dengan logaritma natural dari ya, seperti ini. Akar pangkat 4 dari E pangkat 3. Nah, ini berapa nih? Berapa nih? Logaritma natural dari akar pangkat 4 dari E pangkat 3. Berapa? Dua 2,8862 bukan, Pak? Berapa? 2,8862. Salah. Bukan. Berapa? Gampang sekali nih. 3,4, Pak. Berapa? 3,4. 3,4. Salah. Bukan 3,4. 0,75. Nah, 0,75 betul. Ya, 0,75 itu adalah 3/4. Bukan 3,4 ya, tapi 3/4. Nah, gimana cara berpikirnya? Ya. Itu ya, coba kita lihat cara berpikirnya ya, ini. Ya, sama dengan logaritma dengan basis E. Ini dari E pangkat 3/4. E pangkat 3/4. Nah, pertanyaannya adalah E pangkat berapa supaya menjadi E pangkat 3/4? Ya, 3/4. Itu. Ya. Nah, kalau gini gimana nih? Logaritma natural dari 1/() E pangkat -3. Ini berapa nih? Berapa ini? 3, Pak. Ya, siapa yang jawab? Daniel, Pak. Siapa? Siapa Anurung. namanya? Coba tulis di chat box namanya. Nah, 3. Ya, betul. Ya. Nah, maka demikian. Ya. Nah, ini sama saja dengan logaritma natural dari E dengan basis E ya, dari 1/() E pangkat -3. Nah, ini ya sama saja dengan logaritma dengan basis E dari E pangkat 3.
Tuh, ya. Nah, E pangkat berapa supaya menjadi E pangkat 3? Ya pangkat 3. Ya. Jadi jawabannya 3 ini. Ya. Nulisnya PENIEL. Oke, ya. Mendapat skor 3 ya. Jawabannya 3, skornya 3. Ya. Ada yang bertanyakan mengenai logaritma natural? Saya Pak, Ya, silakan. Siapa yang mau tanya? kan tadi pakai limit Pak. Ya. Biasanya saya limit itu diturunin, apakah bisa diturunin? Oh, nah gini, berhubung kita belum di dalam kuliah ini belum belajar apa namanya tentang limit, tapi kita nanti akan ke sana ya. Nanti di bab sekian kita akan masuk ke limit ya. Nah, tapi untuk apa namanya itu untuk yang tadi caranya begitu. Jadi kita ada belajar limitnya nanti di bab sekian. Ya mungkin menjelang UTS ya sepertinya ya. Kita belajar limit gitu. Jadi kita sementara nggak pakai yang cara yang lain untuk sementara gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kita ke contoh penerapan ya. Kita ke contoh penerapan. Nah, kemarin kan saya sudah bagikan ya link untuk mendapatkan buku yang digunakan ya. Nah, ini salah satunya yang karangan Hoffman ya. Nah, coba misalnya kita lihat soal yang ini nih. Nah ya, fungsi permintaan ya. Di sini ada satu fungsi permintaan P sama dengan 300 E pangkat min 0,02 X ya. Nah, di sini X-nya adalah banyaknya unit komoditas yang diproduksi. Ya. Nah, P-nya adalah harga per unit ya, dalam satuan dolar per unit. Ya. Nah, sekarang pertanyaan A adalah ya, tentukan harga pasar ya yang untuk kasus di mana 100 unit komoditas yang diproduksi. Ya, jadi ketika yang diproduksi sebanyak 100 unit, berapa harga pasar saat itu? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan digunakan Excel ataupun aplikasi yang lain. Silakan dijawab. Ya. Jadi berapa harga pasar ketika produksinya itu sebanyak 100 unit? Siapa yang mau coba jawab? Ya, di sini P-nya sama dengan 300 E pangkat min 0,02 X. Ya, X-nya itu adalah banyaknya unit yang diproduksi. P-nya adalah harga dalam satuan dolar per unit. Ya. Berapa harga pasar ya saat itu ketika produksinya sebanyak 100 unit? Ayo. Tadi P-nya sama dengan 300 dikali E pangkat
min 0,02 X. Ya, ini satuannya adalah dolar per unit. X-nya 100 kan? Ya. Berarti harganya saat itu adalah 300 150 Pak. pangkat min 2. Ya. 150. Berapa? 150. Salah. 40. Siapa yang menjawab 40? Novel Pak. Noval. Coba tulis namanya di chat box. Ya. Nah, 300 dikali E pangkat min 0,02 ya, kali 100. Ini kan? Nah, sama dengan 300 E pangkat min 0,02 dikali 100 adalah min 2. Ya. Nah, mendekati berapa? Nah, ini mendekati. Nah, coba kita buka Excel-nya ya. 300 dikali E pangkat min 2. Nah, caranya gimana nih kode Excel? Ya, sama dengan 300 dikali XP min 2. Ya, 40,6 kira-kira. Ya. Nah, mendekati 40,6 dolar. Oke, tadi yang menjawab itu adalah Noval. Dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Nah, berapa banyaknya pendapatan ya yang akan diraih ketika 100 unit komoditas yang diproduksi? Ya. Berapa besarnya pendapatan ya ketika 100 unit komoditas yang diproduksi? Silakan. Total revenue 4.060 Pak. caranya bagaimana mendapatkannya? 40,6 kali 100. 40,6 dikali 100. 100. Betul ya. Betul ya. Jadi 40,6 dikali 100. Ya. Kan 100 unit yang diproduksi ya dengan harganya 40,6 dolar per buahnya ya. Jadi diperoleh 46 berapa? Tadi 4.060 Pak. 4.060. Ya. Betul. Siapa tadi yang ngajakan namanya? David Pak. David. Ya Pak. David, oke ya. David mendapat skor 2. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Nih. Nah, ya. Berapa banyak lebihnya atau kekurangannya ya dari pendapatan tadi ya ketika diproduksi 100 unit ya daripada diproduksi 50 unit. Jadi kita bandingkan ya kalau produksi 50 unit bagaimana ya, kalau produksi 100 unit bagaimana dan selisih pendapatannya berapa? Coba. Ya.
Kalian bandingkan ya kelebihan atau kekurangannya dari pendapatan ya ketika diproduksi 50 unit ya dibandingkan dengan 100 unit. Ya, siapa yang mau mencoba? Tadi kan udah dihitung yang 100 unit. Nah, sekarang dihitung yang 50 unit. Nanti selisih pendapatannya berapa itu? Ya, satukan waktu 2 menit ya. 2 menit. 2030 Pak. 2030 apa satuannya? Dolar. Itu selisihnya atau apanya itu? Selisihnya Ini untuk yang diproduksi 50 kan 2030, yang 100 4060. Jadi selisihnya itu ya 2030 Pak. Oke, coba pelan-pelan. Kalau misalnya 50 unit, ini total revenue-nya berapa? P-nya berapa nih? Kalau misalnya 50 P-nya 2030. 2030. Iya, selisihnya juga 2030. Sebentar. Selisih antara yang produksinya 50 dengan 100. Bukan, kalau misalnya X-nya 50, P-nya berapa? P-nya? Iya, 2030. 2030. Nah, sehingga kalau begitu TR-nya menjadi 50 dikali 2030. Oh, P itu Nah, ya. saya kesannya P. P-nya berapa ini? 40,5. 40,5. 0,6. 6. Yang jawab siapa nih? Yang ini. Yang jawab 40,6 David? Padlan. Padlan. Oke, 40,6. Ya. Nah, coba kita periksa ya, betul nggak nih? Oh, tadi kan yang 40,6 itu yang 100, kan ini yang 50 sekarang. Ya. Jadi harusnya ini adalah 300 ya, dikali E pangkat min 0,02 kali 50. Ya, sama dengan 300 dikali E pangkat ya min ya min 1 ya. Mendekati berapa? 110,3. Bentar ya. Mendekati berapa? 110,36. 110,36. Sebentar ya. Coba kita hitung 300 dikali E pangkat min 1. Ya. 300 dikali E pangkat min 1. Nah, 110,36. Ya, 110,36. Betul ya? Nah, total revenue-nya berapa? 50 dikali 110,36. Ya. Berapa itu kira-kira? Satu 10,36 dikali 50. Berapa tadi? Tadi kan yang 300. Ini ya. Dikali 50. 5518. Ya, 5518. Nah, ini kalau 50 unit. Nah, sedangkan yang ini, yang tadi, kalau 100 unit, itu 4060. Ya. Berarti selisihnya adalah TR50 ya, dikurangi TR100. Ya. TR50 sebesar 5518 dikurangi
4.060. Ya. Berapa nih kira-kira? Saya tinggal dihitung. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal yang tadi? Nah, coba kita kerjakan nomor 43. Ya. Diproyeksikan bahwa T tahun dari sekarang, ya, populasi dari suatu negara itu adalah PT sama dengan 50 E pangkat 0,02 T juta. Ya. Pertanyaan A, populasi sekarang berapa? Coba jawab yang A. Berapa populasi saat ini? Berapa populasi saat ini? Berapa populasi saat ini? Jawab yang A, berapa populasi saat ini? Ya, tadi kan PT dengan berapa? 50 dikali E pangkat 50 dikali E pangkat min 0,02 T. Ya. Nah, saat ini T-nya 0 berarti. Ini kan satunya juta. Ya. Nah, ketika T-nya 0, maka E pangkat 0 jadinya 1 kan. 50 dikali 1, 50. Ya. Jadi P0 ya, sama dengan 50 juta. Ya. Inilah populasi saat ini. Ya. Tadi soalnya itu berapa? 0,02 T betul ya, 0,02 T. Nah, sekarang kalau 30 tahun mendatang berapa? Coba. 30 tahun mendatang berapa populasinya? 30 tahun mendatang. $48. Ya, yang jawab 48 siapa? Jaki. Siapa? Coba tulis di chat box. Coba tulis di chat box namanya. Oh, Rahmat Muzaki ya. Oke ya. Coba kita hitung 50 dikali E pangkat 0,02 dikali 30. Ya. 50 dikali E pangkat 0,02 dikali 30. Salah ya. Harusnya 91,11. Ya. Oke, kita foto dulu sebentar ya. Tolong aktifkan kameranya, saya hitung sampai 7. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi. Saya save dulu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Kita bisa bahas di Zoom meeting yang minggu depan ya. Terima kasih.